Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat yang dirahmati Allah, kita berjumpa dalam pendidikan dan pembelajaran untuk meraih sukses, husnul khatimah, dan surga, atau disingkat dengan SHS, dengan cara belajar teori, berlatih, praktek keseharian, atau disingkat dengan TBP. Semoga Allah melimpahkan kesehatan, ampunan, rahmat, dan ridhonya untuk kita semua. Semoga salawat dan salam dilimpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan umatnya hingga akhir zaman. Para sahabat sekalian, tema kita kali ini mengabdi kepada Allah Ta'ala. Mengabdi kepada Allah. Setelah kita tahu, setelah kita yakin bahwa Allah yang sangat baik, maha kasih sayang, maha mulia, yang memberikan kehidupan, yang mengurus kita, yang maha kuasa, tak terbatas kekuasaannya. Kemudian kita dengan kesadaran itu, karena Allah Ta'ala yang memberi nikmat yang banyak, nikmat tak ternilai, dan sekaligus juga menyayangi makhluknya, menyayangi kita, maka tidak ada kata lain. Kita harus sadar bahwa kita harus mengabdikan diri padanya. Tidak ada cara lain, harus mengabdikan diri padanya. Banyak nikmat yang kita terima, yang kita peroleh, yang kita rasakan, bahkan nikmat-nikmat itu tak ternilai. Karena itu dalam pengabdian itu yang paling pertama kali harus kita termotivasi untuk mensyukuri nikmat. Bersyukur pada Allah Ta'ala. Mengabdi kepada Allah dalam rangka bersyukur. Karena memang begitu banyak nikmat yang diberikan kepada kita. Karena itu, karena Allah yang mengurus kita, Allah yang memelihara kita, Allah yang memberikan kehidupan kepada kita, maka kita tidak boleh mengabdi kepada selain Allah. Hanya Allah saja tempat kita mengabdi. Karena itu, di dalam surat Al-Fatihah ayat 5, langsung Allah berfirman, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Engkaulah yang kami sembah, atau hanya kepadamulah kami beribadah, kami mengabdikan diri. Dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Jadi pengabdian diri kita kepada Allah sekaligus juga kita bergantung, kita berharap, kita bersandar diri hanya satu-satunya kepada Allah. Karena hanya Allah saja yang maha besar. Hanya Allah saja yang maha kuasa. Tentunya kita di dalam pengabdian kepada Allah, kita sadari pengabdian kepada Allah itu banyak kebutuhannya. Dan kita juga ada keinginan-keinginan mengabdi yang lebih baik dengan peralatan-peralatan, keinginan yang lebih bagus, keinginan yang lebih bagus, sehingga juga kita bisa mengabdikan diri lebih dari yang biasanya. Tentunya di sana sini banyak hambatannya, banyak halangannya, rintangannya, di mana kita memiliki cita-cita yang harus diperjuangkan, memerlukan peralatan, memerlukan keuangan, memerlukan lain-lain. Nah, karena itulah bagi yang sadar diri, karena kita diberi segalanya oleh Allah Ta'ala, dan satu-satunya yang maha berkuasa,
Yang bisa mengabulkan semua itu, yang bisa menolong kita hanya Allah. Karena Allah lah yang maha berkuasa, maha kasih sayang, lagi maha penolong. Karena itulah satu-satunya tempat bergantung hanyalah Allah. Hanyalah Allah tempat bergantung, menyandarkan diri, berharap, meminta pertolongan hanya kepada Allah. Di dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat di mana Allah memerintahkan kepada kita sebagai makhluknya untuk beribadah padanya, untuk mengabdikan diri padanya. Nah, di antaranya ada di dalam surat Az-Zariyat, surat 51, ayat 56. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Nah, perintah-perintah yang lain juga ada banyak sekali dalam Al-Quran, diantaranya surat Al-Mu'min, surat 40 ayat 14. Maka sembahlah Allah dengan memurnikan ibadat kepadanya, sekalipun orang-orang kafir tidak menyukainya. Jadi kita beribadah kepada Allah, kita mengabdi kepada Allah, diperintahkan semurni-murninya, seikhlas-ikhlasnya. Nah, sehingga di dalam surat Al-An'am ayat 162, Allah berfirman, supaya kita benar-benar bersungguh-sungguh dalam beribadah padanya, maka Allah berfirman, katakanlah, sesungguhnya sembahyangku, sholatku, ibadatku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Para sahabat sekalian, tentu kita ingin tahu juga tuh, apa sih ibadah itu? Artinya apa tuh ibadah itu? Ibadah adalah sebuah kata yang diambil dari bahasa Arab ibadat. Artinya perbuatan atau pernyataan bakti terhadap Allah, Tuhan, yang didasari oleh peraturan-peraturan agama. Ibadah adalah sebuah istilah yang mencakup seluruh aktivitas yang disukai dan diridhai Allah dan mendapat ridhonya, baik berupa perkataan, perbuatan yang diperintahkan dan dianjurkan oleh Allah untuk dilaksanakan, karena adanya kesadaran keberadaan dirinya sebagai makhluk yang memiliki kewajiban menghambakan diri, mengabdikan diri kepada Tuhannya sebagai pencipta dan penguasa. Bentuk-bentuk ibadah, ada ibadah umum, seperti belajar, bekerja, berdagang, mencari nafkah, menolong orang, berumah tangga, atau semua perbuatan baik yang bermanfaat dengan motivasi karena Allah, ikhlas. Nah, itu ibadah namanya. Ada juga ibadah hati namanya, yaitu mencintai Allah, takut padanya, bertawakal, dan sebagainya, termasuk ibadah yang paling mulia dan utama yang disebut dengan ibadah hati. Ada ibadah fisik namanya. Ibadah fisik diantaranya ibadah yang dilakukan dengan lidah, seperti zikrullah, membaca Quran, berkata yang baik. Ada pula ibadah yang terkait dengan anggota fisik lainnya, seperti wudhu, puasa, sholat, dan menghindarkan diri gangguan-gangguan yang ada di jalan. Ada lagi yang disebut dengan ibadah lewat harta, seperti zakat, sedekah, infak dalam aspek-aspek kebaikan. Pengabdian kepada Allah dalam seluruh aspek kehidupan. Nah, bisa kita rinci.
Jadi kita katakan kita akan mengabdi kepada Allah, kita akan beribadah kepada Allah dalam seluruh aspek kehidupan. Maka kalau kita rinci, kita dalam kehidupan sehari-hari yang pertama kali melaksanakan ibadah, membangun akhlak mulia pada diri, keluarga, masyarakat. Jadi nomor satunya itu membangun akhlak mulia. Yang kedua, melaksanakan ibadah ritual rukun Islam. Nah, kebanyakan orang ibadah itu hanya dibilang ibadah ritual saja. Padahal ibadah itu menyangkut seluruh aspek kehidupan. Melaksanakan ibadah, mencari ilmu untuk sukses duniawi juga ibadah. Dan sukses akhirat. Asal niatnya karena Allah Ta'ala. Yang keempat, melaksanakan ibadah, mencari nafkah untuk keluarga. Juga ibadah. Yang kelima, melaksanakan ibadah untuk sukses berkarir, berwirausaha, berprestasi duniawi. Juga dalam rangka ibadah. Tergantung niatnya kita. Melaksanakan ibadah, membina keluarga bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah. Juga ibadah. Yang ketujuh, ibadah mendidik dan menjadikan anak-anak yang sukses dunianya dan akhiratnya, juga ibadah. Melaksanakan ibadah perjuangan dalam masyarakat, dalam mengembangkan dan menyebarluaskan ajaran Islam. Melaksanakan ibadah, mempertahankan, membela, serta mewariskan ajaran Islam dari generasi ke generasi. Yang ke-10, melaksanakan ibadah yang hanya bergantung kepada Allah, memohon kepada Allah juga ibadah. Bergantung kepada Allah, memohon kepada Allah juga ibadah. Nah, dalam hal ini, bergantung dan memohon pertolongan hanya kepada Allah. Wa iyyaka nasta'in tadi, dalam pengabdian kepada Allah tidak mudah. Sehingga memang perlu pertolongan Allah, perlu bergantung kepada Allah, perlu harapan kepada Allah, perlu berpegang teguh kepada Allah. Kenapa? Karena banyaknya ancaman di kehidupan ini. Ancaman bermacam-macam. Ada godaan iblis, ada godaan setan, serta makhluk halus lainnya. Ada jin, ada santet, ada kedengkian orang, kebencian, fitnah-fitnah. Ada juga sifat buruk di dalam diri, dan ada juga sifat buruk di orang lain, sehingga akan merugikan kita. Yang kedua, banyak penyakit yang mengintai selalu. Baik penyakit lahiriah, penyakit kejiwaan maupun lainnya. Jumlah virus, bakteri, baksil, dan seterusnya. Kemudian banyaknya hambatan, rintangan, dan masalah. Persoalan dan ketidakpastian yang sangat memerlukan pertolongan Allah. Yang keempat, banyaknya kebutuhan dan keperluan. Banyak harapan-harapan dari manusia ini, cita-cita, keinginan, banyak sekali yang harus dimintakan kepada Allah, karena Allah yang Maha Bisa. Banyak keadaan yang tidak menentu, sehingga menyulitkan kita, membuat kita bimbang. Banyak informasi yang menyesatkan, tipu daya, kadang-kadang terjerembab dalam jalan hidup yang membahayakan. Banyak kewajiban yang kita tidak mampu melaksanakannya. Nah, sehingga dengan pertolongan Allah kita mampu melaksanakannya. Yang ke-9, banyak kesalahan dan dosa-dosa yang kita lakukan. Yang ke-10, banyak hal yang membuat kita lupa diri dan menganiaya diri secara sadar dan tidak sadar. Banyak kekecewaan, penganiayaan, kejahatan, kezaliman yang dirasakan. Tetapi karena kelemahan kita, kita tidak mampu mengatasinya, memerlukan pertolongan Allah Ta'ala. Terlebih lagi banyak penguasa yang diberi amanat di seluruh dunia ini ternyata tidak bisa diandalkan.
Akhirnya kita hanya mengandalkan Allah Ta'ala. Para sahabat sekalian, nah itulah makna pengabdian kita kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kita dalam hidup ini selalu mengabdikan diri kepada Allah, menjadi hamba Allah, memperoleh ridho Allah, dan kita dibantu, ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.